Shalom Sobat JRC, selamat hari Minggu, welcome to JRC Rest for the Restless, tempat di mana jiwa kita yang restless bisa mendapat rest di dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat oleh karena pemeliharaan Allah, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berada di Malang dan ingin terlibat melayani bersama kami dalam JRC Online Service, dapat mengisi form yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di sana juga ada satu form lagi, yaitu form evaluasi ibadah yang kami gunakan untuk membuat JRC Online Service ini lebih baik lagi. Jadi jangan lupa diisi juga ya. Hari ini perenungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Eko Arya. Beliau adalah Gembala Sidang dari GRII Malang. Mari kita semua mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita memulai ibadah ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjalankannya sesuai firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah yang tinggi, Allah yang mulia di tempat yang maha tinggi. Mari kita pujikan, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya.
kita sembah sungguh mengenal akan setiap hati kita. Dia adalah penolong kita, topangan untuk setiap hidup kita. Biarlah kita boleh percaya dan yakin kepadanya sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat hari Minggu, teman-teman sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepada Tuhan di tengah-tengah satu buah keadaan yang
amat sangat terbatas. Kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan kuasa-Mu, firman-Mu, kehadiran-Mu tidak dibatasi. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau sungguh-sungguh menyatakan kehadiran-Mu, keberadaan-Mu, firman-Mu, sabda-Mu bagi setiap kami seturut dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah itu. Tolong Tuhan, karuniakanlah kepada kami pada pagi hari ini kehadiran-Mu dan firman-Mu. Dan buatlah kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh boleh memanjatkan ibadah kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menerima kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, saya akan bacakan satu ayat saja di dalam Alkitab kita. Satu buah ayat yang saya pikir sudah sangat terkenal. Saya pikir cukup banyak di antara kita yang bahkan sudah hafal sejak kita itu masih sekolah minggu, sudah. Saya bacakan dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Jangan berzina. Satu ayat saja. Saudara, tema kita hari ini adalah kemurnian moral, kesucian moral. Apa yang ada di dalam benak Anda kira-kira ketika kita berbicara tentang kesucian moral, kemurnian moral. Lalu teks yang dibahas adalah jangan berzina, dan ibadahnya adalah ibadah yang secara khusus dikhususkan untuk anak-anak pemuda. Kira-kira apa, saudara? Saya pikir sebagian besar di antara kita akan menjawab, ya ini mungkin tidak akan terlalu jauh-jauh daripada pembahasan tentang urusan seksualitas. Kemurnian di dalam urusan seksualitas. Jangan berzina, tentu saja berkaitan dengan urusan tentang celana, begitu ya. Dan hal ini ya berkaitan lah, cocok lah dengan kita anak-anak muda, khususnya anak-anak muda itu kan punya beberapa hal yang biasanya memang sangat diasosiasikan dengan hal-hal sedemikian, saudara. Anak-anak muda itu hormon testosteronnya itu lagi matang-matangnya, lalu tubuhnya juga sangat sehat-sehatnya, lalu juga excitement-nya terhadap hal yang bersifat seksual itu mungkin lebih besar. Simply bukan karena lebih kuat, tapi ya karena lebih baru, saudara. Akan berbeda ya dengan kalau Anda itu berbicara kepada orang-orang yang sudah umurnya itu 60-an, lepas dari urusan kondisi badannya yang mungkin sudah menurun, saudara. Mereka sudah lumayan tahu bahwa yang namanya seksualitas itu kira-kira ya gitu-gitulah. Sesuatu yang ya ada di antara kita hidup dan membutuhkan itu, tetapi ya begitu-begitu. Enggak se-excited ketika kita itu baru pertama kali menemukannya, kira-kira begitu ya. Atau baru awal-awal masa-masa kita itu mulai mengenal hal tersebut, saudara. Pertanyaannya, saudara, betulkah teks Keluaran pasal 20? Atau betulkah urusan yang berkaitan dengan perzinahan, atau ketika kita bicara tentang kemurnian moral, itu senantiasa di dalam pandangan Kristen, di dalam Alkitab kita dikaitkan dengan urusan seksualitas? Saudara kan bisa membayangkan kan ya, kemungkinan ini nanti khotbahnya akan ya berkisar tentang nasihat-nasihat moral yang berkaitan dengan hati-hati, ingat terhadap bahaya seksual, ingat kamu nanti mendukakan hati Tuhan. Lalu kita tanya, kenapa kok Tuhan berduka ya? Andai kata saya itu masturbasi, kenapa kok Tuhan berduka ya? Oh iya, karena itu nggak boleh, gitu kan ya. Tuhan itu nanti marah, kamu itu harus taat sama Tuhan. Nah, kira-kira begitu, saudara. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Oh iya, Tuhan itu menciptakan hal itu ada di dalam diri kita, tapi Tuhan itu mau kita taat dengan sepenuh-penuhnya, supaya Dia tahu betapa kita taatnya kepada Dia, saudara. Jadi kita lihat Tuhan itu agak sedikit mirip seperti kayak apa ya, joy killer gitu, saudara. Terus terang saja, gambaran tentang Tuhan yang seperti itu lebih mengingatkan saya kepada tokoh-tokoh tiran loh daripada Yesus dari Nazaret itu. Jadi, saudara, sekali lagi kita akan mencoba untuk melihat, saudara, sebetulnya perzinahan itu terutama mencakup tentang urusan apa, saudara? Dan moralitas, kesucian, kemurnian moralitas, itu kenapa kok disebut sebagai murni? Kenapa kok disebut sebagai suci, saudara? Kira-kira kaitannya apa, saudara? Saudara, satu orang penafsir, saudara, tentang kitab Keluaran ini, namanya Ellen Cole, saudara. Dia itu secara menarik ya memberikan kepada kita satu buah insight. Dia mengatakan bahwa di dalam Torah, di dalam law, hukum, saudara, tidak didapati satu pun larangan dari seseorang untuk pergi ke tempat pelacuran. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang baik ya, pergilah ke tempat pelacuran, tentu saja tidak, saudara. Tetapi, saudara, kita mendapati bahwa di dalam kitab Torah kita, saudara, tidak ada larangan untuk seseorang itu pergi ke pelacuran, saudara. Sekali lagi, saudara, ini perlu penekanan yang jelas, saudara. Saya tidak endorse, saudara, untuk melakukan itu, pasti jangan, saudara. Tetapi kita tidak ketemu larangan itu dalam kitab Taurat kita. Atau kalau kita boleh ekstensikan, saudara boleh cari, saudara. Ada nggak sih larangan untuk orang itu pergi ke tempat pelacuran, saudara? Baik di dalam Taurat maupun di dalam bagian perjanjian lama yang lebih general, saudara ya. Well, kita nggak usah ngomong perjanjian baru dulu, saudara ya. Karena ya teks yang kita bacakan dari perjanjian lama, saudara ya. Saudara, jangan-jangan nggak ada loh, saudara. Bukan berarti itu baik, tetapi nggak ada. Well, kalau sesuatu yang tidak dilarang di dalam Alkitab,
itu kan bisa beberapa hal, saudara. Misalkan, saudara kalau tanya sama saya, saudara, apakah ada larangan untuk merokok di dalam Alkitab? Ya nggak ada, karena pada waktu itu memang merokok itu nggak ada, saudara. Nah sementara, saudara, orang pergi ke tempat pelacuran itu kan ada. Di lingkungan masyarakat Israel pada waktu itu yang namanya orang pergi ke tempat pelacuran itu banyak sekali, saudara. Tempat pelacuran di Israel, seperti di tempat-tempat lain di belahan bumi yang berbeda, saudara, itu juga sama mencampurnya, saudara. Oleh karena itu cukup mengejutkan kalau di dalam Alkitab kita tidak ada larangan untuk seseorang pergi ke tempat pelacuran, saudara. Padahal kita tahu itu adalah hal yang buruk, saudara. Nah, saudara, pelacuran itu apa sih? Well, yes. Kalau kita berbicara tentang pelacuran, itu memang urusan utamanya adalah berkenaan dengan sesuatu organ di balik celana kita, saudara. Seksualitas. Jadi orang itu pergi ke tempat pelacuran bukan untuk misalkan ya menjalin relasi. Anda mungkin tidak terlalu perlu untuk kenal dengan pelacur yang Anda tiduri itu namanya siapa, rumahnya di mana, lalu dia itu kesenangannya apa, hobinya apa, mungkin tidak, saudara. Well, saya nggak tahu sih ya, tapi saya duga kok tidak ya. Saya bersyukur, saya belum pernah, saya harap saudara juga nggak pernah dan nggak usah coba-coba, saudara. Tetapi sekali lagi orang pergi ke tempat pelacuran itu tidak untuk menjalin relasi. Mereka ke sana urusannya adalah semata-mata urusan seksualitas, saudara. Dan untuk urusan itu di dalam Alkitab kita tidak mendapati larangannya. Atau at least di dalam hukum Taurat kita, di dalam 10 hukum ini, saudara, kita tidak mendapati larangan untuk urusan pergi ke tempat pelacuran. Jadi, saudara, perzinahan itu apa, saudara? Perzinahan yang dikaitkan dengan kemurnian moral itu apa sebetulnya, saudara? Berkaitan dengan apa terutama? Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, saudara, kita perlu untuk sadar dulu bahwa kata zinah itu adalah terminologi hukum. Kata perzinahan itu adalah terminologi hukum, saudara. Jadi yang disebut sebagai perzinahan adalah satu buah hubungan seksual dengan seorang pria yang sudah beristri atau dengan seorang wanita yang sudah bersuami, saudara. Itu definisi perzinahan. Saudara, kalau kita ketemu di dalam Alkitab kita, saudara, seseorang yang melakukan premarital sex itu tidak masuk di dalam kategori hukum perzinahan. Jadi kalau ada dua orang berpacaran, saudara, lalu mereka jatuh di dalam dosa seksual, mereka berhubungan seks sebelum mereka menikah, saudara. Hukumannya itu bukan hukuman mati. Mereka tidak dihukum seperti orang yang berzinah. Hukumannya terutama adalah laki-laki punya kewajiban untuk mengawini si perempuan. Itu pun kalau perempuannya mau. Kalau perempuannya ternyata tidak mau, boleh juga, saudara. Jadi seksualitas itu tidak otomatis leading to pernikahan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, saudara. Sekali lagi, saudara, saya mengatakan ini bukan untuk melonggarkan kita, bukan, saudara, tetapi untuk membuat kita clear dulu tentang terminologi, saudara. Jadi sekali lagi, perzinahan itu apa? Perzinahan, terminologi perzinahan itu dipakai untuk mengatakan tentang hubungan seksual dengan seseorang yang sudah punya ikatan pernikahan dengan orang lain, saudara. Saudara berhubungan dengan seorang wanita yang sudah punya suami atau berhubungan dengan seorang pria yang sudah punya istri, saudara. Sementara saudara juga sudah punya suami, saudara. Nah, kita mendapati itu yang disebut sebagai terminologi perzinahan. Jadi terutama, saudara, di dalam bagian ini kita mendapati urusannya itu adalah berkenaan dengan ikat janjinya. Ikat janjinya. Seseorang yang sudah menikah, saudara, dia sudah ikat janji dengan seorang perempuan. Lalu perempuan ini berhubungan seksual dengan Anda berzinah, dan perempuan ini berzinah karena sudah ada ikatan pernikahan dengan prianya. Yang terutama ditekankan bukan urusan seksualitasnya, meskipun itu adalah hal yang penting, tetapi yang terutama ditekankan dalam urusan perzinahan adalah adanya hubungan ikat janji. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang perzinahan, kenapa kok dilarang di dalam kitab suci kita, saudara? Ellen Cole mengatakan bahwa hal itu juga sangat-sangat berkaitan dengan permasalahan hak milik, saudara. Permasalahan kepemilikan, hak milik. Jadi seseorang yang sudah menikah, itu istrinya menjadi milik dari suaminya. Apalagi di dalam dunia perjanjian lama, saudara. Kita mungkin bisa asumsikan saja, meskipun tidak stated sebaliknya. Pria menjadi milik dari wanitanya. Biasanya tidak dikatakan itu, saudara. Meskipun ya kalau kita saat ini, saudara, ya kita bisa katakan itu assume saja. Tapi kalau dalam perjanjian lama, saudara, yang namanya pernikahan itu perempuan menjadi propertinya laki-laki, menjadi miliknya laki-laki. Jadi urusan pernikahan itu terutama bukan permasalahan cinta-cintaan. Meskipun pernikahan yang baik ya tentu saja membutuhkan cinta, saudara. Tetapi, saudara, pernikahan itu terutama bukan urusan siapa naksir sama siapa, siapa jatuh cinta kepada siapa. Tetapi ini adalah hubungan ikat janji, itu yang terutama. Dan kedua, hubungan komersial. Laki-laki itu punya kewajiban untuk memberikan semacam kayak, kalau bahasanya orang sekarang itu mas kawin, saudara, kepada pihak laki-laki, saudara. Karena itu ada menyangkut hubungan komersial. Saudara mengingat, saudara, suatu kali ketika Abraham, saudara, berjalan dengan Sarah, istrinya, saudara, lalu dia mengatakan, waduh, kamu cantik sekali.
Jadi berbahaya nih, kalau sampai ya nanti ketahuan kamu adalah istriku, aku akan dibunuh. Tapi kalau kamu katakan aku adalah kakak, ya, jadi seorang perempuan, kalau dia itu ayahnya sudah meninggal, maka yang punya dia itu adalah kakaknya yang tertua. Dan kalau Abraham adalah kakaknya dan bukan suaminya, maka Abraham dianggap sebagai orang yang punya properti itu, yang mempunyai Sarah sebagai milik kepunyaannya, sehingga dia itu bisa dibeli. Perempuannya itu boleh diambil dengan membayarkan harga tertentu kepada Abraham. Maka Abraham bisa mendapatkan keuntungan yang besar sekali sudah dalam hal itu. Jadi yang namanya pernikahan itu menyangkut dua urusan yang paling utama, saudara. Yang pertama, urusan ikat janji. Dan yang kedua, urusan tentang kepemilikan. Saudara mungkin mengingat ya satu buah insiden ya di dalam kitab suci kita. Ketika Daud kembali, saudara, dari tempatnya dia di Ziklag, saudara, di tanahnya orang Filistin. Setelah itu dia mulai, saudara, menjadi raja atas orang-orang Yehuda. Lalu dia akan menjadi raja atas seluruh orang Israel. Dia berhubungan dengan Abner, saudara. Lalu di dalam term perjanjiannya, oke, saya akan menjadi raja bagi seluruh Israel. Tapi salah satu persyaratannya adalah kamu bawa Mikal, yang pada waktu itu Mikal sudah menjadi suaminya orang lain, saudara. Kamu bawa Mikal untuk kembalikan kepada saya, karena saya adalah pemilik sah dari Mikal. Mikal itu sudah saya bayar dari Saul dengan 200 kulit katanya orang-orang Filistin. Kira-kira begitu, saudara. Jadi pernikahan itu terutama berkaitan dengan pertama urusan ikat janji, dan kedua berkaitan dengan urusan kepemilikan, saudara. Pernikahan dan juga perzinahan, yaitu violation terhadap urusan pernikahan, itu terutama bukan permasalahan tentang urusan seksualitas, tetapi urusan ikat janji dan urusan kepemilikan. Saudara, mungkin kita bisa katakan, itu kan perjanjian lama. Sekarang ya sudah enggak lah. Itu kan dulu, itu kan perjanjian lama. Sudah hati-hati mengatakan seperti ini, saudara. Kita sekarang kan mengikuti hukum perjanjian baru. Tuhan Yesus kan mengatakan seperti ini ya. Siapa memandang wanita, lalu mengingini dalam hatinya, dia sudah berzina. Well, yes. Tetapi, saudara, kita mesti bedakan ya. Radikalisasi teologi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan terminologi hukum. Meskipun kata-katanya sama, saudara, tapi kita mesti bedakan. Tuhan Yesus juga mengatakan siapa membenci saudaranya dia adalah pembunuh manusia. Apakah kita bisa katakan orang itu sebagai pembunuh ketika dia itu kurang mencintai saudaranya atau dia itu membenci saudaranya? Kan tidak. Sebagai terminologi hukum, saudara. Terminologi hukum itu perlu precise, saudara. Karena hukumannya beda-beda. Orang melenyapkan nyawanya orang lain itu tidak bisa serta-merta disebut sebagai murder atau pembunuh, nggak bisa, saudara. Jadi murder itu harus dibedakan dari manslaughter. Kalau Anda berkelahi dengan seseorang, ya, tahu-tahu Anda berkelahi, lalu secara tidak sengaja yang lebih kuat itu memukul yang lemah lalu mati, saudara, itu kan Anda menghabisi nyawanya orang lain, menyebabkan seseorang meninggal. Tapi Anda tidak disebut sebagai murderer, Anda tidak disebut sebagai pembunuh. Anda itu melakukan dosa yang namanya adalah manslaughter. Hukumannya itu berbeda, saudara. Anda tidak dihukum mati kalau menurut hukum perjanjian lama, saudara. Anda boleh lari ke dalam kota perlindungan. Tapi kalau Anda itu punya intensi buruk untuk menghabisi dia memang, maka itu murder. Nggak boleh lari ke kota perlindungan, Anda harus ditumpahkan juga nyawanya. Kira-kira begitu, saudara. Menurut terminologi hukum. Jadi sekali lagi, kita perlu untuk membedakan ya, ucapan-ucapan radikalisasi teologi yang dilakukan oleh Yesus dengan terminologi hukum. Siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Well, Anda keberatan kan kalau saya sebut sebagai pembunuh, keberatan kan ya. Padahal ada di antara kita yang mungkin juga benci kepada saudaranya dan lain sebagainya. Sama, ketika ada seseorang yang memandang perempuan dan mengingini dalam hatinya, dia sudah berzina, ya itu sebagai radikalisasi teologi. Tetapi terminologi hukumnya kita mesti bedakan, saudara. Perzinahan, sekali lagi terutama bukan tentang urusan seksualitas, tetapi urusan ikat janji dan hak milik. Dan jangan sembarangan untuk mengatakan, itu kan PL. Saudara, kita ini Kristen loh. Kita ini bukan penganutnya bidat Marsion gitu ya, yang bisa mengatakan PL ya udah PL gitu kan, itu kan perjanjian lama, itu dulu gitu. Well, kita ini pengikutnya Yesus Kristus, kita bukan pengikutnya Marsion, saudara. Pengikutnya Yesus Kristus, orang-orang Kristen itu percaya Alkitab PL dan Alkitab PB itu sama-sama berkuasanya, saudara. Oleh karena itu ada baiknya kita lihat secara lebih clear. Oke, kalau gitu, Alkitab kita ketika berbicara tentang jangan berzinah, lagi mau ngomong apa sih? Saudara, untuk kita tahu hal itu ya, saya pikir ada beberapa hal sederhana yang menjadi semacam prasyarat ya untuk kita mengetahui hukum ini artinya apa, saudara. Pertama, kita perlu mengerti konteks Exodus. Kedua, kita perlu mengerti konteks Sinaitic Covenant. Exodus, Keluaran, saudara. Jadi perintah jangan berzinah itu ada dalam Keluaran pasal 20, saudara.
Formatnya, kitab yang kita punya adalah kitab Exodus, saudara, kitab Keluaran. Dan saudara saya pikir sudah tahu lah ya artinya Keluaran itu apa. Artinya adalah Israel itu dibebaskan menjadi kumpulan nation yang sekarang terbebas. Mereka bukan lagi budaknya Mesir. Mereka bukan lagi tunduk di bawah rezimnya Mesir. Bukan, mereka adalah bangsa yang terbebas. Jadi Torah, hukum Taurat terutama itu diberikan, dihadirkan di dalam format pembebasan. Itu kita keep in mind dulu, saudara. Yang kedua, hukum Taurat ini juga diberikan di Sinai. Saudara kalau lihat ya di dalam Keluaran pasal 19, mereka itu dibawa oleh Tuhan Allah untuk sampai ke Gunung Sinai. Saudara, Sinai, ya Gunung Sinai, itu arguably, saudara, adalah satu tempat, satu site, satu situs yang paling penting di dalam seluruh perjanjian lama. Salah satu, saudara. Yerusalem, of course, penting sekali. Eden, of course, penting sekali, saudara. Tapi kalau kita coba analisa berdasarkan data yang dikasih sama kitab suci kita saja, saudara. Saudara mungkin akan kaget ya kalau saya katakan ya, bahwa sejak Keluaran pasal 19, sampai Bilangan pasal 10, itu kalau di total 59 pasal, saudara ya, itu bangsa Israel ada di Sinai. Tempat mana selain Sinai, saudara, yang memakan pasal sebanyak itu, saudara? Itu lebih panjang daripada kitab Keluaran sendiri, saudara. Kitab Keluaran 40 pasal, saudara, itu 59 pasal. Kitab Kejadian juga kalah, saudara ya. Kita mendapati 59 pasal mereka ada di Sinai. Kita bertanya-tanya, ada apa di Sinai? Kenapa kok Sinai menjadi satu buah bagian yang penting sekali? Nah, kita bisa mendapatkan jawabannya di dalam Keluaran pasal 24. Di dalam Keluaran pasal 24, kita mendapati, saudara, di dalam Keluaran pasal 24 ya, kalau sudah baca ya ayat 1 sampai dengan ayat yang 11, ada upacara ikat janji, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ada covenantal bond, saudara. Mereka makan, minum, bersukaria. Pendek kata, saudara. Mereka seperti kayak menikah, seperti kayak kawin, saudara, dengan Tuhan Allah. Pernikahan, upacaranya ada makan dan minum, ada ikat janji. Kalau dalam pernikahan kan juga ada ikat janji ya. Hari ini siapa gitu ya, mengambil engkau sebagai istriku satu-satunya dan sah. Dan hal itu terjadi antara nation Israel dengan Tuhan Allah di dalam Keluaran pasal 24, saudara. Dan upacaranya adalah dengan mencipratkan darah di dalam mezbah, mencipratkan darah kepada jemaat, lalu membacakan semacam kayak janji nikahnya, yaitu hukum-hukum yang ada di dalam Keluaran pasal 20 sampai 24. Lalu dikatakan kami akan taat. Seperti kayak apa ya, satu buah upacara perjanjian, apakah engkau mau? Lalu kita menjawab, yes I do. Begitu ya, saudara. Seperti kayak ada upacara pernikahan, saudara. Jadi, saudara, pertama-tama Keluaran, kedua ikat janji. Jadi, sampai sini kita diajak untuk melihat, saudara, bahwa hukum Taurat, termasuk di dalamnya perintah jangan berzina, itu terutama bukan permasalahan restriksi, pembatasan. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Alasannya apa? Karena akulah Tuhan. Karena Tuhan itu kepingin lihat kamu sangat taat. Sekali lagi, saudara, itu agak lebih mirip sama Mussolini daripada mirip Yesus dari Nazaret, saudara. Tuhan kita nggak demikian, saudara. Jadi kita diajak untuk melihat satu demi satu perintah Torah. Itu adalah perintah yang hadir di dalam format pembebasan. Bahkan kita diajak untuk masuk di dalam relasi kita dengan Allah. Saya ambil ilustrasi demikian, saudara. Saudara ada yang tahu MMA, saudara? Mixed Martial Arts, bela diri campuran, saudara. Saudara kalau tidak mengerti, saudara, bela diri campuran itu organisasinya macam-macam, saudara. Ada UFC, ada One Fighting, kalau di Indonesia itu ada Pride Fighting, macam-macam loh, saudara. Ada Bellator, ada banyak, saudara. Tapi, saudara, kita tahu, saudara, bahwa itu adalah bela diri campuran. Saudara, banyak di antara kita, saudara, kalau kita tidak paham apa itu mixed martial arts, saudara nonton UFC, saudara akan mengatakan ini dua pria yang berkelahi. Tapi nggak sama, saudara, nggak sama. Dua pria yang berkelahi dengan dua seniman bela diri campuran yang saling beradu seni, berkompetisi, menunjukkan siapa yang paling skillful di dalam seni tersebut. Itu gak sama, saudara. Nah, untuk saudara itu bisa mengerti bahwa ini bukan sekedar dua orang laki-laki yang berkelahi, tapi mereka adalah seniman-seniman, di mana karya seni mereka bisa sangat kita nikmati. Anda butuh punya berbagai macam hal. Anda perlu untuk mengerti apa itu Muay Thai, Anda perlu untuk mengerti apa itu striking, Anda perlu mengerti sprawl, takedown defense, one leg takedown, single leg takedown, double leg takedown, Kimura Americana. Sudah perlu mengerti itu. Kalau sudah mengerti itu semua, lalu sudah mengerti yang namanya manajemen, energi, perang mental dan sebagainya, sudah akan lihat, wah, ini adalah pertandingan seni yang hebat. Seperti kayak sudah nonton pertandingan catur, kalau sudah tidak mengerti, sudah. Saya kalau suruh nonton pertandingan catur, apalagi itu.
koko saya, saudara. Dia kalau nonton pertandingan catur, saudara, dia itu bisa ya, tidak butuh lihat bidak caturnya, cuman lihat angka-angkanya saja bisa kagum. Kadang-kadang kita heran ya, ini apa ini? E2, E4, tulisan cuma gitu aja, saudara. Cuma tulisan-tulisan, saudara, orang dia bisa sampai, wih, hebat ya, wih, jago ya. Ini jago apa? Kamu cuma lihat angka A, B, C, D, E, F, G, H, lalu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kombinasi angka itu orang bisa lihat, wih, jago ya, wih, hebat ya, begitu ya. Anda butuh punya pengertian tertentu, saudara. Kalau Anda punya pengertian itu, Anda akan bisa melihat, wow, this is sophisticated. Ini jago sekali. Anda kalau tidak mengerti musik klasik, saudara, Anda akan bingung tuh. Kenapa manusia seperti Herbert von Karajan itu pegang seperti kayak apa ya, benda yang agak panjang lalu begini bisa dapat uang banyak sekali. Tapi kalau Anda paham, saudara, saudara ketika melihat seseorang yang namanya Karajan begini-begini, dengan saya begini-begini, saudara akan lihat whole world different, saudara. Saudara akan tahu kalau saya itu nonton Karajan begini-begini, lalu dengan musik tertentu, saudara, bayar $500 itu totally worth it. Jangan-jangan $1,000 itu totally worth it. Sepanjang saya bisa mendapatkan pengalaman itu, saudara. Saudara, Taurat kira-kira seperti itu, saudara. Kalau kita menjalankan Taurat, kita mengenal Taurat, kita mengerti Taurat, kita seperti kayak diajak untuk melihat, wow, sekarang saya tahu yang namanya pengalaman bergaul, berelasi dengan Tuhan itu artinya apa. Saudara, balik lagi, saudara, kita akan coba untuk membahas satu persatu, saudara, berkenaan dengan apa yang namanya hidup dibebaskan lalu berelasi dengan Tuhan. Kita akan batasi, saudara, kita tidak bahas semua, tapi kita batasi di dalam urusan perzinahan saja, saudara. Yang pertama, tadi kita sama-sama melihat, saudara, ini berkaitan dengan urusan kepemilikan. Daud mengambil kembali Mikal, karena Mikal adalah miliknya dia, yang sudah direbut secara paksa oleh rezim, oleh penguasa lokal pada waktu itu, namanya Saul, saudara. Jadi Saul, karena dia punya kekuatan yang lebih, dia punya akses terhadap militer kerajaan, saudara. Dia mengambil kembali istrinya Daud yang adalah hak sahnya Daud. Memang dia adalah anaknya Saul sih, tapi secara sah dia adalah punyanya Daud, saudara. Maka ketika Daud kembali, dia mengatakan, balikan itu punya saya. Balikan Mikal untuk menjadi punyanya saya. Urusannya bukan terutama masalah seksualitas, tapi itu adalah permasalahan hak milik. Saudara, kenapa urusan hak milik itu penting, saudara? Kenapa tidur dengan istri orang lain, itu artinya sama dengan mengambil haknya sang suami, saudara. Dan hal itu penting. Karena di dalam dunia pada waktu itu, saudara, sampai dunia saat ini sebetulnya juga sama, saudara ya. Siapa sih manusia yang bisa mengambil haknya orang lain itu siapa? Dunia kita adalah dunia di mana orang yang lebih kuat, lebih skillful, lebih hebat, itu bisa mengambil dengan cara manipulasi, kadang-kadang dengan cara yang lawful, saudara. Kadang-kadang dengan cara hukumnya diutak-atik, sehingga saya bisa melakukan itu, saudara. Saudara, saya pikir tidak asing ya dengan beberapa kali demo-demo di Indonesia, saudara. Dan demo-demonya itu adalah karena urusan perundangan, undang-undang. Undang-undang itu kan legislasi, saudara. Sesuatu yang legal untuk melegalkan yang kita curigai penindasan. Omnibus Law, ramai sekali, saudara. Well, kita bisa berdebat macam-macam, saudara. Saya tidak sedang ingin mengajak kita untuk ikut-ikut berdebat akan hal itu, saudara. Tetapi, saudara, salah satu yang diperdebatkan adalah apa? Kamu sedang membuat legislasi secara buru-buru untuk apa? Untuk mengambil tenaganya orang-orang secara besar-besaran dan menahan haknya dia. Siapa yang bisa melakukan itu, saudara? Penguasa. Orang yang lebih kuat. Mulai tataran sekolah, mulai TK, sampai kepada para legislator negara, saudara. Sama, saudara. Kalau pada waktu masih TK, saudara mungkin punya pengalaman itu, saya juga punya pengalaman. Saya punya pengalaman sebagai orang-orang yang lebih kecil dan bukan orang yang lebih besar. Saya agak konsisten dari dulu sampai sekarang, badan saya seperti kayak orang kurang gizi begini, saudara. Sejak kecil, saudara. Saya mengalami itu. Di dalam TK itu ada orang yang badannya lebih besar, lebih kuat. Dia bisa, mendorong kemauannya untuk saya mesti jalankan tanpa saya mau. Bahkan di dalam beberapa kesempatan, hak-haknya saya bisa diambil oleh dia. Dimintain uang lah, atau dipinjem pensilnya, atau diambil mainannya. Pada waktu haknya saya, gilirannya saya pegang mainan itu, dia mengatakan, enggak, ini sekarang saya, lu mau apa? Gitu ya. Lalu berkelahi, kalah juga, begitu, kena pukul, nangis. Setelah itu toh akhirnya yang main mainannya adalah dia, saudara. Sampai orang dewasa juga demikian, saudara. Jadi, saudara, di dalam dunia kita saat ini, dalam dunia yang berdosa, saudara, orang kuat itu bisa memanipulasi haknya orang lemah. Tapi, saudara, Israel itu dibebaskan. Israel itu, kamu itu being liberated dari dunia seperti itu. Kamu dibebaskan. Sekarang kamu hidup di dalam dunianya Allah. Dan di dalam dunia, di dalam kerajaan sorga, kekuatan, main kuat-kuatan otot atau kepintaran dan lain sebagainya, itu nggak laku. Itu nggak lagi menjadi sesuatu survival tools.
Karena kita tahu, kita semua survive karena dicintai oleh Tuhan Allah. Kekuatan laku nggak laku sih. Kekuatan itu akan dipakai untuk apa? Untuk menopang kelemahan orang lain. Itu kekuatan. Oleh karena itu, saudara, mereka perlu mengenal hukum. Jangan berzina. Jangan memanipulasi haknya orang lain. Karena apa? Karena itu gak laku dalam dunia kerajaannya sorga. Gak laku dalam dunianya Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara dan saya, ketika kita mendengar hukum jangan berzina, kita bicara tentang kemurnian, kita diajak untuk unlock ya. Kita diajak untuk menikmati. Hey, dunia yang dihadirkan oleh Allah bagi kita, dunia kerajaan sorga, dunia yang mana saudara dan saya itu ditebus untuk kita masuk di dalamnya, adalah satu buah dunia yang tidak mengenal urusan kuat-kuatan tindas-tindasan seperti itu. Oleh karena itu, jangan berzina. Selanjutnya, saudara, kita berbicara tentang urusan relasi, ikat janji, Sinaitic Covenant. Masyarakat Israel dibawa ke Mesir, dibawa keluar dari Mesir ke Gunung Sinai untuk ikat janji dengan Tuhan Allah, saudara. Saudara, di dalam surat Efesus ya, Paulus mengatakan rahasia ini besar. Ketika berbicara tentang pernikahan, saudara, dia mengatakan rahasia ini besar. Dan yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Saudara, pernikahan itu menjadi satu buah representasi hubungan antara Kristus dan jemaat. Oleh karena itu perzinahan, pengkhianatan terhadap ikat janji pernikahan itu menjadi semacam kayak bayang-bayang dari pengkhianatan kita ketika kita itu breaking the covenant ya, memecahkan tidak setia ya terhadap perjanjian kita dengan Allah, saudara. Jadi pernikahan menjadi satu hal yang sangat sacred, perzinahan menjadi satu hal yang sangat-sangat awful, saudara. Karena apa? Karena itu menjadi satu buah gambaran bagaimana kita terlepas dari Kristus, saudara. Pertanyaannya, di dalam hal apa sih hubungan Kristus dan jemaatnya itu direpresentasikan di dalam pernikahan? Di dalam hal apa, saudara? Well, saya pikir ini, saudara. Kita bisa melihat ya. Salah satu hal yang saya pikir saudara dan saya dan semua orang yang belajar teologi secara sehat, saudara, akan mengetahui hal ini. Hubungan Kristus dan jemaat itu menyangkut banyak sekali hal, tapi salah satu yang sangat esensial adalah cinta. Tuhan itu mengasihi kita. Seorang teolog bernama Karl Barth, saudara. Saudara kalau mendengar nama ini, saudara bisa menyatakan banyak sekali hal, saudara. Tapi, lepas dari kontroversinya tentang plus minusnya, saudara. Kita tahu bahwa Karl Barth adalah seorang theologian yang jenius. Dia bisa dikatakan, saya pernah baca satu buah buku disebutkan bahwa Karl Barth adalah orang yang melemparkan bom di taman bermain para teolog. Kira-kira begitu, saudara. Dia adalah orang yang that big, saudara. Sebesar itu dalam dunia teologi. Saudara kalau lihat church dogmatiknya itu nggak usah dibaca saja sudah agak minder, saudara. Dijejerin saja bukunya sudah agak minder. Ini kok bisa ya orang nulis seperti itu? Saya baca aja rada nggak kuat, kira-kira begitu, saudara. Saudara, Karl Barth ya, suatu kali dikasih satu buah pertanyaan yang menjengkelkan, saudara. Saya agak jengkel kalau ditanya pertanyaan seperti ini, saudara. Saya pikir Karl Barth sabar sekali dia tidak jengkel, saudara. Pak, kalau disuruh summarize ya, disuruh menyimpulkan, kira-kira seluruh teologimu itu isinya apa? Saudara, jangankan seluruh teologi. Kalau ada orang tanya sama saya, Pak, saya baru saja dengerin kamu khotbah nggak terlalu mengerti. Tolong simpulkan dalam satu kalimat. Saya agak jengkel, saudara. Saya khotbahnya itu 40 menit atau 1 jam. Kamu minta saya simpulkan dalam satu kalimat, yo nggak bisa toh. Apa gunanya saya menjabarkannya begitu ya? Saya tidak suka untuk buang-buang kata-kata begitu kan ya. Jadi saya tidak suka untuk pertanyaan seperti itu. Cuma satu khotbah, saudara. Sekarang ada orang bertanya kepada Karl Barth, bukan kepada saya, saudara. Bertanya kepada Karl Barth, tolong simpulkan kamu punya teologi atau kamu punya church dogmatic, tolong simpulkan. Dan dia menjawab, luar biasa. Dia menjawab seperti ini ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Saya pikir saudara dan saya juga tahu itu, saudara. Ini menjadi salah satu fitur yang mencolok sekali, menonjol sekali di dalam hubungan antara Kristus dan jemaat. Pertanyaannya, Jesus loves me, itu artinya apa? Yesus mencintai saya itu artinya apa, saudara? Saya pikir salah satunya, saudara, artinya adalah Tuhan itu mencintai kita di dalam nakedness, di dalam ketelanjangan. Apa adanya kita dicintai oleh Tuhan. Itu yang disebut sebagai Jesus loves me, this I know. Di dalam segala keberdosaan kita, di dalam segala keberadaan kita. Saudara, kalau kita kaitkan dengan seksualitas ya, saudara, kita bisa sama-sama bercakap-cakap tentang urusan ketelanjangan. Saudara, kenapa nakedness ya? Itu menarik. Tapi di sisi yang lain, kalau nakedness itu menarik, kenapa enggak orang-orang itu telanjang-telanjang saja di pinggir jalan, saudara? Enggak kan? Saudara, kalau telanjang itu saudara malu. Dan saudara mungkin juga akan takut. Itu yang kita dapati di dalam Alkitab kita, saudara. Ketika Adam dan Hawa itu aware.
wow, saya telanjang. Maka kita mendapati dua hal itu muncul. Shame and guilt. Dia takut, merasa berdosa. Saya bersalah, saya berdosa. Takut dan malu, saudara. Itu dua-duanya muncul, saudara, di dalam ketelanjangan. Iya kan? Saudara, kalau suruh telanjang di pinggir jalan kan malu kan? Dan juga takut juga. Takut karena kita itu seperti kayak akan diekspos kelemahan kita. Saya suka sekali bahasa Indonesia, saudara. Bahasa Inggris agak kurang bisa menangkap dalam hal ini, saudara. Saudara, mohon maaf ya, pakai kata-kata ini, saudara. Alat kelaminnya laki-laki atau perempuan, saudara. Itu kan kalau di dalam bahasa Indonesia kita itu disebut sebagai kemaluan. Mereka sebutnya sebagai genitals, gitu ya. Mereka mungkin nggak sebut sebagai apa ya? Shamefulness, gitu. Kan bukan ya. Alat kelamin itu tidak disebutkan sebagai shamefulness, gitu kan ya. Tapi kita menyebutnya sebagai kemaluan. Karena memang kalau kita kelihatan itu malu, saudara. Malu, takut dan malu, saudara. Ketelanjangan itu membuat kita itu rentan. Kalau Anda itu telanjang, entah itu literal ataupun non literal, Anda itu kelihatan, kamu ketahuan, ya. Ada kan lagu itu zaman dulu, so, kamu ketahuan itu, ketemon itu ya. Itu kan menakutkan, saudara. Membuat kita itu rentan. I know what you did last summer. Itu menakutkan, saudara. Being naked itu menakutkan. Being naked itu horor, saudara. Membuat kita itu menjadi lemah. Tapi kita tahu, saudara, manusia itu punya kebutuhan yang sangat besar untuk dicintai di dalam ketelanjangan. Dicintai apa adanya, itu adalah hasratnya manusia yang besar. Cuman, setelah manusia itu makin lama makin dewasa, manusia jadi tahu bahwa sebetulnya ya ide dicintai di dalam ketelanjangan, dicintai dalam segala kelemahan, itu ternyata ide yang banyak kita dapati di dalam dongeng, tapi sulit sekali untuk kita dapati di dalam alam kehidupan nyata. Sulit. Maka biasanya sudah akan ketemu ya anak-anak kecil. Anda di sini ada yang sudah menikah belum? Saya sudah menikah, sudah punya anak-anak, sudah. Anak-anak saya itu sekarang masih ya di dalam tahapan anak-anak kecil, sudah. Kalau habis mandi dia telanjang, dia tidak malu, bisa keluar itu. Mulai yang agak besar, mulai kelas 2 SD, mulai saya kasih tahu, jangan kayak begini ya. Tetapi banyak di antara mereka yang anak-anak kecil biasanya begitu, sudah, tidak malu. Dia telanjang kemana-mana dia tidak malu, sudah. Sampai ke dalam tahapan tertentu makin besar, mereka akan tahu ini bahaya. Ketelanjangan itu akan membuat Anda itu terekspos. Dan kalau Anda itu terekspos, Anda itu lemah, Anda itu rentan, Anda itu akan dihabisi. Maka ketika manusia itu beranjak dewasa, biasanya saudara, manusia itu akan diajarin. Saudara juga diajarin, saudara juga ngajarin orang lain juga mungkin. Nanti kalau sudah jadi orang tua, ngajarin orang itu untuk pakai bedak, untuk pakai make up, untuk menutupi ketelanjangan kita. Keaslian kita ditutupin. Pakai senyum, pakai basa-basi, itu kita diajarin, saudara. Pada waktu masih kecil, Anda itu bersama dengan mama Anda pergi ke dalam rumahnya satu teman gitu kan ya, disediakan minuman gitu ya. Lalu saudara, Ai, ini nggak enak rasanya, apa ini, tawar-tawar aneh. Mama kita mungkin mukanya sudah agak merah sedikit, terus bilang, Ai bau deh, Ai mukanya kok agak aneh ya, bopeng-bopeng jelek ya. Itu ketelanjangan anak kecil, saudara. Dia mengatakan apa adanya, saudara. Dan kecil-kecil langsung kita marahin, kita ajarin, gak boleh ya, kamu hidup gak boleh seperti itu. Terus gimana? Ya, kamu mesti, kita ngomong yang sopan santun, tapi sebetulnya bahasa aslinya kan kamu mesti berdusta, kamu mesti berbohong, kamu mesti berbahasa basi, kamu mesti menutupi ketelanjanganmu itu, kamu mesti bisa itu untuk menyatakan, oh ya thank you Ai, oh ya baik, ini enak, kamu baik. Kita diajar untuk ya berbaik-baik di muka, menutup ketelanjangan kita, saudara. Karena kita tahu, saudara, dunia kita itu hostile. Dunia kita itu keras. Anda kalau apa adanya, udah nggak cantik, nggak pinter, judes lagi, Anda kayaknya akan susah untuk hidup, saudara. Jadi ya, kalaupun Anda judes, Anda jangan kelihatan judes. Kalau Anda jelek ya, Anda pakai make up supaya Anda tidak terlihat terlalu jelek, saudara. Itu dunia kita, saudara. Ketelanjangan. Tapi saudara, sekali lagi, saudara, manusia itu punya hasrat yang mendalam sekali. Saya kepengen dicintai di dalam nakedness saya. Saya kepengen diterima, dikasih di dalam ketelanjangan kita. Oleh karena itu, saudara, ketelanjangan menjadi satu hal yang menarik. Dan di dalam pernikahan, kita punya itu, saudara. Saudara akan punya ketelanjangan yang dianggap menarik. Saudara bahkan mungkin akan dipuji, akan dikasihi di dalam ketelanjangan Anda secara literal. Dan hopefully secara spiritual juga. Ketika Anda terbuka dengan segala kebaikan dan keburukan Anda tetap percaya bahwa Anda bisa dicintai.
Saya pikir disitulah kita bisa mendapati rahasia ini besar. Disitulah hubungan antara Kristus dan jemaat, disitulah hubungan antara Kristus dengan kita. Oleh karena itu, saudara, pernikahan, di mana di dalamnya itu includes ketelanjangan, itu menjadi satu hal yang nikmat sekali. Nikmat sekali. Kenapa, saudara? Karena itu menjadi semacam kayak foretaste, ya, cicipan, nikmatnya dicintai oleh Tuhan. Well, kita mungkin katakan, jadi gimana? Ini sekarang topiknya kita adalah berkenaan dengan kesucian moral, tentang urusan seksualitas gimana? Bagaimanapun juga susah bagi saya untuk menahannya. Bagaimana? Ini urusan hormonal nih. Well, tunggu dulu, saudara. Hati-hati. Saudara, saya pikir kita perlu berhati-hati untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan yang sama seperti tahyul yang diajarkan kepada kita. Maksudnya apa, saudara? Begini, saudara, seksualitas itu menjadi satu hal yang sangat susah untuk dikekang karena itu adalah urusan alamiah manusia, urusan natural, urusan hormonal. Saudara, itu adalah teori yang disajikan oleh dunia kita. Teorinya kita boleh pertanyakan. Kayak begini loh, saudara. Kadang-kadang orang Kristen tuh ya terlalu gampang cepat percaya, saudara, kayak begituan, saudara. Sama, saudara. Itu padahal teori. Ini contoh saja ya, saudara. Ada orang punya teori, saudara. Hati-hati kolesterol LDL tuh, hati-hati itu. Kamu bisa sakit jantung dan lain sebagainya. Hati-hati, saudara. LDL ya, hati-hati dengan LDL. Saudara, tapi betul nggak sih LDL itu berbahaya banget? Well, riset-risetnya itu banyak didanai sama pabrikan statin yang bisa menurunkan LDL, saudara. Jadi, apakah betul sakit jantung dan lain sebagainya disebabkan oleh LDL? Jangan-jangan enggak loh. Kita paling tidak perlu untuk berani mempertanyakan itu, saudara. Saya percaya, urusan seksualitas bukan urusan simpel untuk kita mengekangnya. Saya percaya bahwa itu adalah salah satu kebutuhan kita yang luar biasa penting, saudara. Cuman, penyebabnya bukan karena hormon. Wes, hormonnya kalau dites ya memang ada. Tetapi, saudara, yang membuat seksualitas itu susah sekali untuk dikekang. Karena apa? Karena kita punya kebutuhan spiritual. John Piper, saudara, dia mengatakan, kalau saudara ketemu dengan satu orang laki-laki yang mengetuk pintunya pelacur, orang itu sebetulnya sedang mencari Tuhan Yesus. Gimana bisa, saudara? Iya, cuma dia enggak tahu. Dia enggak tahu bahwa yang dia cari itu Tuhan Yesus. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu di mana saya bisa mendapatkan kenikmatan dicintai apa adanya. Dia enggak tahu itu. Dia taunya adalah versi diversionnya. Dia taunya adalah versi KW 273-nya, saudara. Yaitu apa? Seks bebas. Banyak di antara kita nggak sadar, saudara, kita bisa jatuh ke dalam seks bebas, lalu kita pikir seks bebas di dalam bentuk yang macam-macam, saudara. Bebas dalam artian berhubungan seks dengan banyak orang, atau berhubungan seks dengan solo karier, melakukan masturbasi dan lain sebagainya, berfantasi dan lain sebagainya, whatever lah, semua jenisnya, saudara. Kita pikir kenikmatannya itu akan kita dapatkan di sana, saudara. Well, ketika kita dapatkan itu, kita mungkin mendapatkan kenikmatannya, saudara, ya, sesaat. Tapi bahayanya adalah, saudara jadi mengasosiasikan bahwa kenikmatan seksual itu terutama di sana. Ini celakanya, saudara. Saya itu sangat kesulitan untuk menikmati lagu klasik, sangat kesulitan. Karena apa? Karena di dalam benak saya, lagu klasik itu terasosiasi dengan film Tom and Jerry. Itu yang pertama. Kedua, sama film horor. Jadi sekarang kalau misalkan nonton pagelaran musik klasik, saudara, bayangan saya itu Tom and Jerry, saudara. Atau film horor. Jadi kenikmatannya itu aneh sekali. Nah, banyak di antara kita nggak sadar, saudara. Seksualitas, pernikahan, itu sebetulnya sejatinya membawa kita untuk menikmati apa, saudara? John Piper sekali lagi mengatakan, yang kamu cari, all you need is Jesus. Kamu butuh untuk dicintai apa adanya. Tuhan Yesus suatu kali, saudara, bertemu dengan perempuan Samaria itu, dan dia mengatakan, bawa suamimu, panggil suamimu. Oh, aku nggak punya suami. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan tepat, kan ya. Dia mengatakan, iya, kamu nggak punya suami. Kata-katamu benar. Karena kamu punya 5. Dan yang sekarang ada pada kamu juga bukan suamimu. Saudara, Tuhan Yesus ini kan bukan seorang laki-laki random yang suka ngomong tahu-tahu loncat-loncat ganti topik, kan bukan, saudara. Ucapannya dia itu dibuka dengan urusan tentang air, lalu urusan tentang suami, setelah itu urusan tentang ibadah kepada Tuhan. Dan hal itu, saudara, itu inline. Itu bukan topik yang meloncat-loncat, saudara. Tuhan Yesus berkata, oke, kasih aku minum air. Lalu dia mengatakan, aku punya air, kamu gak punya timba, dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu minum air itu air ketengan. Kamu minum itu sebentar, kamu haus lagi. Kamu butuh kepuasan dari air yang hidup, bukan air yang itu. Belum bisa ngerti. Oke, kamu cari kepuasannya bukan cuma di air, tapi juga di dalam hubungan dengan laki-laki. Dengan seksualitas, probably, saudara. Kamu pikir kamu bisa ketemu di sana, sekarang kamu sudah punya 5, dan sekarang yang ada juga bukan punyamu. You may die trying.
Kawinlah sampai laki-laki ke 117, sampai kamu jebol. Dan kamu akan tetap merasa haus seperti kayak kamu kehausan minum air itu. Yang kamu butuhkan adalah apa? Tuhan. Cinta kasih Tuhan. Kamu gak bisa dapatkan itu di dalam air sumur ini. Kamu gak bisa mendapatkan itu di dalam urusan seksualitas. Meskipun kamu pikir kamu bisa. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya di Gerizim. Kamu juga tidak bisa mendapatkannya di Yerusalem. Tapi kamu bisa mendapatkannya di mana, saudara? Di dalam Yesus yang tersalib itu. Oleh karena itu, saudara, saat ini kita kembali lagi, saudara. Ketika kita bicara tentang kemurnian seksual, kemurnian hidup, moralitas, etika, terutama bukan berbicara bahwa Tuhan gak suka kayak begituan. Bukan. Tapi Tuhan mau supaya kita bisa menikmati full range hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita mesti pure hearted. Di dalam Beatitudes, saudara, sabda bahagia yang ada dalam khotbah bukit di Matius pasal 5, dikatakan bahagialah mereka yang suci hatinya, murni hatinya. Kata murni itu artinya ya murni, saudara. Kalau emas itu 100%, saudara, murni, nggak ada campurannya, nggak ada cabangnya. Kalau kamu itu bisa punya hati yang sepenuhnya memandang kepada Tuhan, ya itulah bahagiamu, itulah sukacitamu, itulah hadiahmu. Kamu akan bisa memandang Allah, kamu akan mengerti full range love of God. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saat ini saya tidak ingin berceramah secara moral. Jangan masturbasi, jangan nonton video porno. Of course, jangan. Kenapa, saudara? Bukan karena dosa nanti Tuhan marah atau nanti apa kamu kena penyakit kelamin. Well, itu semua adalah ekses, saudara, yang buruk juga. Tetapi, saudara, yang terutama karena ketahuilah yang kamu butuhkan itu apa. Ketahuilah, yang kamu butuhkan adalah Yesus. Yang kamu butuhkan adalah kamu menikmati, kita itu menikmati full range covenantal relationship dengan Allah di dalam dunianya Allah yang sedang dihadirkan di dalam hidup dan pelayanan dari Yesus dari Nazaret itu. Kiranya saudara dan saya boleh betul-betul diajak di dalam Kristus, dibawa oleh Roh Kudus untuk dipersatukan dengan Kristus untuk kita bisa menikmati hubungan ini. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur kami di hadapan Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik, yang memberikan kepada kami hukum untuk membebaskan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, di dalam pergulatan kami sebagai orang-orang muda, untuk kami boleh menyadari sejatinya apa yang kami butuhkan. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami mengenal betapa kami membutuhkan dikasihi, betapa kami ingin menyanyikan dengan segala sukacita dan kejujuran. Jesus loves me, this I know. Kami ingin kenal dengan artinya dicintai oleh Tuhan sepenuh-penuhnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, mari kita menundukkan kepala kita bangkit berdiri, dan kita akan meminta berkat dari Allah Tritunggal. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati kami dengan kehadiran-Mu, dengan nama-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami di dalam kemurahan-Mu, sehingga memungkinkan kami untuk terus memandang Allah di dalam kemurnian, sehingga kami boleh melihat wajah Tuhan. Satu buah berkat terbesar kami pintakan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya kami akan menerimanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.